Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2221 hanya cedera fatal. Anda menebak. Sudut mulut Liu Yunlan bergerak-gerak dan dia menatap Lin Yun dengan dingin. Dia mengenakan topeng yang menutupi separuh wajahnya, dan tingkat kultivasinya terlalu spesifik untuk dinilai. Tapi menilai dari serangan pedang barusan, dia setidaknya berada di puncak kultivasi Raja Suci, dan dia terdengar muda. Ada cukup banyak pendekar pedang seperti ini di Kunlun, jadi sangat sulit menebaknya. Tidak peduli siapa Anda, saya, Dewa Suci, tolong serahkan semua buah suci. Anda juga telah melihat bahwa sesepuh alam suci Sekte Tianyan saya yang menarik ular piton darah di puncak bukit ini, jadi Anda memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Liu Yunlan memandang ke pihak lain, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, energi suci melonjak di tubuhnya, dan matanya sangat dingin. Niat pedangnya sangat menakutkan, dengan rasa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah hanya satu pandangan saja bisa membekukan seseorang sepenuhnya. Jelas sekali, Liu Yunlan ini adalah orang yang kejam, dan dia tidak memenuhi reputasinya. Wajah Lin Yun tidak berubah dan dia berkata dengan tenang, kamu juga orang yang pintar. Kamu tahu bahwa tidak ada prinsip siapa cepat dia dapat di dunia ini. Jika kamu berbicara dengan baik dan jika suasana hatiku sedang baik, saya mungkin tidak dapat membagikan sebagian buah suci kepada Anda. Liu Yunlan menatap pedang di tangan Lin Yun, tatapan aneh muncul di matanya, dan berkata dengan dingin, kalau begitu biarkan saya melihat segel asli di bawah tangan saya melihat di mana Anda memiliki kepercayaan diri. Setelah mengatakan itu, dia memukulnya dengan pisau. Ribuan luka parah. Kilatan cahaya pedang menutupinya seperti gunung suci, dan desir, bayangan sisa terus tumpang tindih pada cahaya pedang. Dalam nafas ini, itu tumpang tindih ribuan kali, membuat cahaya pedang setinggi hampir 100 kaki mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, hawa dingin yang tiada habisnya turun, dan tak lama kemudian kepingan salju putih besar mulai melayang di area ini. Bagus sekali. Lin Yun memegang pedang dengan kedua tangannya dan tidak memilih untuk menghindar, tetapi langsung memanggul pedangnya. Ledakan. Cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya pedang, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan dengan ledakan, dan salju putih beterbangan kemana-mana. Suara dentang ujung pisau bergema ke segala arah seperti suara suci kuno, terus bergemuruh. Jika seseorang yang tingkat kultivasinya rendah terkena gelombang suara tersebut, hati dan kandung empedunya akan rusak dan ketujuh lubangnya akan berdarah. Kunang-kunang ringan. Lin Yun juga tidak mentolerirnya, setelah menghilangkan sisa kekuatan cahaya pedang, dia dengan lembut memutar tangan kanannya. Dalam sekejap, badai petir muncul, dan pemakaman bunga terus berputar di telapak tangannya, lalu seberkas cahaya pedang melesat keluar. Dentang. Sein Yunlan memegang pedangnya di depan, menahan serangannya, dan hendak mengejek, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada bercak darah mengalir di bilah pedang, namun ada beberapa retakan di telapak tangan Holy Lord Yunlan. Pria itu tidak mundur, tapi tangannya terluka. Dengan beberapa trik, aku mungkin tahu siapa kamu. Liu Yunlan bergumam, kamu pasti ahli dalam silsilah pedang kota Tianjue, jika tidak, kamu tidak akan begitu sombong. Tapi sejujurnya, kamu mengacaukan orang yang salah kali ini. Silsilah Kaisar Pedang, keturunan Yu Qingfeng. Lin Yun terkejut sesaat, lalu dia tertawa terbahak-bahak, silsilah Yao Guang saya, kartu ini masih lebih buruk dari silsilah Yu Qingfeng. Fiuh. Tepat ketika keduanya hendak melanjutkan pertarungan, teriakan melengking terdengar. Namun Raja Suci yang bertanggung jawab menahan ular piton darah ditelan oleh Raja Ular Piton Darah saat dia menunjukkan kekurangannya. Segala macam cara menyelamatkan nyawa sama sekali tidak berguna, dan dia ditelan hidup-hidup. Kemudian kelompok ular piton darah ini bergegas menuju Lin Yun dan Liu Yunlan. Keduanya saling memandang dan segera lari. Lin Yun lebih tidak beruntung Raja Ular Piton Darah yang telah menelan Tuan Suci dari Sekte Tianyan sedang menatapnya sepanjang jalan. Liu Yunlan dikejar oleh banyak ular piton darah, tetapi tidak satu pun dari mereka yang sangat kuat, dan mereka jauh dari mematikan. Saudaraku, lewat sini. Kucing kecil pencuri itu muncul, memanfaatkan waktu ini untuk diam-diam mencari tahu rute pelariannya, dan memimpin Lin Yun dengan cepat melintasi hutan. Dalam bentuk kucingnya, ia sangat cepat, sedikit lebih cepat dari Lin Yun.
Hanya saja rombongan ular piton darah tersebut nampaknya semakin menggila dan terus mengejar mereka, terutama Raja Ular Piton Darah yang sama sekali tidak lebih lambat dari mereka. Tidak ada akhir. Mata Lin Yun bersinar dengan keganasan, Raja Ular Piton Darah terus mengejarnya, begitu dia terseret olehnya, dia akan dikelilingi oleh sejumlah besar ular piton darah. Bahkan jika dia bisa keluar, pada akhirnya dia harus membayar mahal. Perang. Lin Yun mengambil keputusan, tiba-tiba berhenti, dan mengeluarkan tombak emas dengan lambaian tangannya. Saat berikutnya, aliran energi suci dan darah naga disuntikkan ke dalam pistol, dan kekuatan mengerikan dilepaskan dari pistol tersebut. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dan kekuatan Buddha mengguncang langit. Nyanyian Buddha yang keras terdengar, dan cincin emas di bawah ujung pistol berbunyi seperti lonceng, melepaskan aura yang semakin sakral dan luas. Tombak teratai emas Kaisar Buddha menghantam kepala Raja Piton Darah dengan keras, dan kekuatan yang kuat menghempaskan tubuh besar Raja Piton Darah. Ledakan. Kekuatan mengerikan dari tombak teratai emas Kaisar Buddha merobek celah kehampaan. Raja Piton Darah menjerit dan jatuh ke tanah, berguling-guling. Namun, ia belum mati, ia masih mendorong Lin Yun, meledak ke udara, dan menekannya dengan kekuatan suci yang menakutkan. Cahaya Buddha di langit hancur, dan Lin Yundu harus menghindari ujung tajam untuk sementara. Ketika lawan mendarat, tanah berguncang lagi. Orang baik, kulitnya cukup tebal. Warna aneh muncul di mata Lin Yun, dan dia diam-diam terkejut. Tombak teratai emas Kaisar Buddha adalah senjata suci tertinggi, lebih kuat dari payung matahari dan bulan, dan latar belakangnya juga lebih menakutkan. Dia tidak langsung memukulnya sampai mati, melainkan memukulnya semakin keras. Terutama ekornya, sifat mematikannya sangat mengerikan, dan dampaknya saja bisa melukai Lin Yun. Bahkan dengan tombak teratai emas Kaisar Buddha di tangannya, Lin Yun hanya bisa menghindari ujung tajamnya untuk sementara. Serangan putus asa ini sedikit memusingkan. Tepat ketika Raja Piton Darah berdiri dan hendak menyerangnya lagi, sebuah bayangan hitam jatuh dari langit. Bayangan hitam itu langsung membesar, tetapi kucing pencuri kecil itu memanfaatkan kesempatan itu, berubah menjadi naga dan kera, jatuh, dan meraih ekor yang akan ditembakkannya. Berdengung. Raja Piton Darah segera tidak bisa bergerak, mata Lin Yun berbinar dan dia berdiri, melambaikan tombak teratai emas Kaisar Buddha dengan kedua tangannya. Kali ini, dia menuangkan pedangnya ke dalam pistol dan langsung menyalakan salah satu bintang. Dia menukik ke bawah dari atas. Ledakan. Tombak itu menembus kepala Raja Piton Darah, dan kemudian kepalanya meledak dengan keras, dan Raja Piton Darah mati. Setelah melihat ini, ular piton darah lainnya mundur satu demi satu, tidak berani terlibat lagi. Lin Yun menyingkirkan tombak teratai emas Kaisar Buddha untuk pertama kalinya dalam pertarungan sebenarnya, senjata suci tertinggi ini masih tidak semudah digunakan seperti payung harta karun matahari dan bulan. Terutama payung harta karun itu sendiri lebih cocok dengan tubuh Dewa Changlong miliknya dan dapat dengan mudah mengerahkan kekuatannya. Saudaraku, ramuan iblis ini berwarna emas. Sementara Lin Yun memikirkannya, kucing kecil pencuri itu dengan terampil menggali pil iblis Raja Piton Darah dengan kecepatan yang mencengangkan. Lin Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ayo pergi, buah darah dewa tidak ada di sini. Tempat ini penuh dengan keanehan. Karena buah darah dewa tidak ada di sini, lebih baik segera pergi." Setengah cangkir teh setelah dia pergi, Liu Yunlan muncul di sini, sedikit mengernyit saat dia melihat mayat Raja Piton Darah. Bukankah itu benar-benar keturunan langsung Kaisar Pedang? Liu Yunlan berbisik pada dirinya sendiri. Sekarang setelah zaman kemakmuran telah tiba, banyak tempat suci tingkat tinggi mulai memiliki murid-muridnya yang bepergian ke seluruh dunia. Baru-baru ini, ada beberapa keturunan Kaisar Pedang sendiri, dan masing-masing dari mereka menjadi terkenal. Dengan keributan besar di Donghuang, sangat mungkin mereka akan datang untuk ikut bersenang-senang. Lupakan saja, ayo keluar dari sini dulu. Liu Yunlan menghela nafas dan mengambil sehelai daun dari tangannya, daun itu melayang di udara seolah-olah membimbing jalan. Dia pergi dengan lancar, tapi Lin Yun mendapat masalah. Setelah berjalan 3 kali dan masih belum keluar dari hutan, Lin Yun akhirnya memutuskan bahwa dirinya tersesat. Tempat ini diselimuti kabut darah, dan bahkan niat pedangnya tidak dapat dilihat sepenuhnya, hanya arah umum yang dapat dilihat. Tapi mengetahui arah umumnya, dengan kecepatannya, tidak butuh banyak waktu untuk menempuh jarak ribuan mil. Tapi sekarang sudah 3 hari penuh dan aku belum meninggalkan hutan ini. Pintu jahat. Lin Yun menggumamkan sesuatu dan terus menjelajahi hutan. Setengah hari berlalu sebelum matanya tiba-tiba terbuka, dan ruang terbuka yang luas muncul.
Ruang terbukanya bersih, bahkan tidak sedikit rumput liar yang terlihat. Lin Yun segera merasakan ada yang tidak beres, dan saat dia hendak pergi ke udara, sebatang pohon anggur muncul dari tanah dan melilit tumitnya. Ledakan. Kemudian kekuatan yang tak terlukiskan datang, dan dia ditendang ke tanah, kemudian tanaman merambat menyebar dan dengan cepat melilit seluruh tubuhnya. Namun, kucing kecil pencuri itu lolos karena ukurannya, namun dia hanya bisa menatap keluar. Lin Yun berjuang sejenak, dan kemudian tanaman merambat aneh ini semakin erat, hampir menelan daging dan darahnya. Gunakan pedangmu untuk menghancurkannya, cepat. Suara Xiao Bingfeng datang dari alam rahasia Ziyuan. Lin Yun juga merasakan bahayanya. Dia mendongak dan melihat cabang di kejauhan menusuknya seperti tombak. Ledakan. Tapi ketika Lin Yun hendak menggunakan setengah langkah niat pedang cahaya ilahi untuk menghancurkan tanaman merambat sepenuhnya, seberkas api menimpanya. Apinya hanya membakar tanaman merambat dan tidak melukai tubuh Lin Yun, yang terlihat sangat ajaib. Dalam sekejap, tanaman merambat yang tidak dapat dipotong oleh pedang galaksi langsung dibakar menjadi abu. Suara mendesing. Lin Yun mengambil kesempatan ini dan dengan cepat melompat keluar area, menghindari cabang mematikan itu. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika pertama kali memasuki tempat ini, dia melihat seorang raja suci mati di bawah tombak. Pemakaman Tuan Muda, aku menyelamatkanmu lagi. Sebuah suara datang, dan Li Feibai muncul dari balik pohon kuno dan berjalan dengan tenang. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia ingat siapa orang ini, tapi dia tidak terlalu menyukainya. Saat pertama kali memasuki Gurun Tiansu, dia bertemu dengan seorang pemuda yang menggunakan teratai naga giok api, dia berasal dari klan Li di antara 8 klan kekaisaran. Kata ini digunakan dengan baik. Kapan lagi, kata Lin Yundao. Faktanya, kali ini tidak dihitung, dia memiliki sarana untuk melarikan diri dari bahaya, tetapi jika pihak lain bersikeras mengatakan itu, dia tidak dapat dengan paksa membantahnya. Lihatlah apa yang direncanakan Li Feibai. Bukankah altar di kota 6 orang suci dihitung? Jika saya tidak mengingatkan Anda untuk tidak mendekat, saya khawatir Anda tidak akan bisa datang ke Gurun Tiansu ini, kata Li Feibai ringan. Lin Yun menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, katakan saja. Li Feibai tidak peduli dengan sikap Lin Yun dan berkata dengan tenang, sudah kubilang waktu telah berubah. Bahkan Tuan Tianlong pun tidak istimewa. Dia akan mati jika dia mau. Lin Yun tertawa saat mendengar ini. Saya akhirnya mengerti mengapa saya tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang ini, dia memang mengatakan ini, dan penilaiannya terhadap dirinya sendiri biasa-biasa saja. Jadi, apa yang saya katakan? Jika saya tidak mengambil tindakan sekarang, Anda pasti sudah mati, lanjut Li Feibai, ingin membuktikan bahwa visinya benar. Apakah semua orang dari klan kekaisaran begitu sombong? Lin Yun berkata dengan lembut. Ini bukan tentang kesombongan. Hanya saja banyak hal yang kamu impikan sudah ada pada anak-anak klan kekaisaran ketika mereka lahir. Kata-katanya mungkin kasar, tapi tidak dimaksudkan untuk ditujukan padamu. Li Feibai berkata dengan serius. Lin Yun menyela, saya mengerti maksud Anda. Anda menargetkan kami semua, Fei Wu, kan? Li Feibai mengangguk dan berkata, hampir sama, tapi ini bukan sampah, ini biasa-biasa saja. Ada orang di klan kekaisaran yang tidak sebaik kamu. Lin Yun tersenyum, kamu benar-benar berani mengangguk. Oke, menurut emosimu, jika kamu baik-baik saja, kamu tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong kepadaku, kata Lin Yun langsung. Li Feibai mengangkat matanya dan menoleh, mengangguk dan berkata, seperti yang diharapkan dari ahli kecantikan, dia adalah orang yang cerdas. Lin Yun tersenyum dan berkata, katakan padaku. Li Feibai berkata dengan tenang, sejujurnya, Li menderita beberapa luka fatal dan akan mati dalam waktu setengah jam. Kamu bawa aku keluar dan aku akan memberitahumu bagaimana cara pergi. Aku juga akan memberitahumu beberapa berita. Bab 2222 pertunjukan dimulai. Cedera fatal. Lin Yun membuka mulutnya sedikit, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Kamu hampir mati, namun kamu masih begitu tenang. Saudara Li, apakah kamu bercanda? Lin Yun membenarkan. Li Feibai berkata dengan suara yang dalam, sepertinya saya bercanda. Saya hanya terluka parah. Anda tidak memiliki pengetahuan ini, bukan? Lin Yun menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, Saudara Li, kamu memang bukan orang biasa. Li Feibai berkata, untuk orang seperti saya yang memiliki keberuntungan besar, apa yang disebut cedera fatal adalah kebetulan. Dia tidak akan mati begitu saja. Bukankah ini terjadi padamu? Lin Yun memandangnya dengan geli dan berkata dengan nada mengejek, jadi, saya adalah kesempatan Anda.
Li Feibai tidak mendengar sindiran itu dan berkata, senang mengetahuinya. Cepatlah. Engah. Bagaimanapun, Lin Yun tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu tertawa? Li Feibai berkata sambil menahan amarahnya. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu keras kepala ketika meminta bantuan. Lin Yun memandang Li Feibai dan terkekeh pelan. Meskipun dia tidak keberatan menyelamatkan pihak lain dan memberinya bantuan, sikapnya sungguh tidak menyenangkan. Li Feibai tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan tenang, saya tahu di mana buah darah dewa berada. Ekspresi Lin Yun berubah dan dia menatap orang lain. Cepatlah, aku tidak bersaing denganmu untuk mendapatkan buah darah dewa, jangan khawatir tentang itu. Li Feibai tampak seolah-olah dia diyakinkan oleh Lin Yun. Lin Yun melirik kucing kecil pencuri itu dan melihatnya. Tidak percaya, kata Li Feibai. Serahkan saja padaku untuk menggendong laki-laki. Kakak tertuaku hanya menggendong perempuan. Kucing kecil pencuri itu melompat ke udara dan berubah menjadi kera naga purba, lalu mengulurkan tangannya dan melemparkan Li Feibai ke atas. Aku hanya menggendong wanita. Ups. Sebelum Li Fei selesai berbicara, dia berteriak di udara. Ketika dia mendarat di bahu Long Yuan, dia memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya sangat pucat. Lin Yun melompat dan melihat Li Feibai berlutut dengan satu kaki, dan mempercayai apa yang dia katakan. Apakah Anda ingin saya memeriksa cedera Anda? Mungkin saya bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya, kata Lin Yun. Li Feibai melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya tidak terluka, saya diracuni oleh darah. Keluar saja dari hutan ini. Berhenti dan tebang pohon di depan Anda. Di tengah kata-katanya, Li Feibai menunjuk ke sebuah pohon kuno yang menopang langit dan meminta Lin Yun untuk memotongnya. Pemakaman bunga terhunus, dan pedang itu terlepas seperti meteor, memotong pohon kuno yang menopang langit dalam sekejap. Ledakan. Saat pepohonan kuno tumbang, kabut di hutan tampak sedikit mereda. Ups. Tapi sebelum Lin Yun sempat bereaksi, beberapa tombak menembus kehampaan dan datang dengan cahaya dingin yang menggigit. Ledakan. Ada tekanan yang mengerikan pada tombak itu, kekuatan semacam ini begitu menakutkan bahkan telapak tangan pun gemetar. Cepat, sudah ditemukan, Li Feibai segera memerintahkan. Kucing kecil pencuri itu masih beberapa langkah lebih lambat, tertusuk tombak, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Dengan tubuhnya gemetar seperti gunung, Li Feibai hampir terlempar, tapi Lin Yun dengan cepat menariknya kembali dengan mata dan tangannya. Pergi. Jangan berhenti. Lin Yun tidak tahu apa yang terjadi, jadi setelah menghibur kucing kecil pencuri itu, dia memintanya segera pergi. Setelah itu, sesekali Li Feibai meminta Lin Yun untuk menebang beberapa pohon kuno, dan penglihatan Lin Yun menjadi lebih jelas. Dengan niat pedangnya, dia bisa merasakan sekelompok orang dengan cepat menjauh dari tempat ini. Apa yang terjadi? Lin Yun bertanya. Li Feibai menjelaskan, ada pohon pemurnian iblis yang hidup di hutan ini, dan seluruh hutan dikendalikan olehnya. Lusinan orang ingin mengepungnya sebelumnya dan mencuri buah pemurnian iblis. Saya tidak berbakat dan mendapatkannya. Ini adalah buah pemurnian iblis terbaik, sebut saja 10.000 buah iblis. Warna aneh muncul di mata Lin Yun, dia pernah mendengar nama pohon pemurnian iblis, tetapi pohon pemurnian iblis yang hidup masih cukup langka. Jadi 10.000 pohon iblis ini mengejarmu. Kata Lin Yundao. Jangan bicara tentang mengejar. Ia tidak bisa begitu saja bergerak dan membuat labirin ini. Tidak peduli bagaimana kamu berjalan, kamu pada akhirnya akan mencapai wilayahnya. Aku harus menyelamatkanmu, kalau tidak kamu akan berada di sini jika kamu maju beberapa langkah, kamu pasti akan mati. Li Feibai menjelaskan sebab dan akibat, dan Lin Yun sangat marah, ternyata itu semua salahmu. Li Feibai tidak mengetahuinya, tapi mengeluarkan 10.000 buah iblis dan berkata sambil tersenyum, ini jauh lebih baik daripada buah darah dewa. Buah darah dewa tidak begitu penting bagi alam Raja Suci, tapi ini 10.000 buah iblis sangat penting bagi alam Raja Suci. Lingkungannya tepat dan indah. Lin Yun melirik 10.000 buah iblis dan matanya berbinar. Orang baik. Ini benar-benar buah suci kualitas terbaik, memancarkan cahaya merah terang, dengan wangi lembut, dan kabut. Tampaknya ada banyak aturan jalan suci yang tersembunyi di dalam kabut. Jika Anda perhatikan lebih dekat, tampaknya ada satu demi satu dunia kecil. Di setiap dunia, ada bunga dan rumput aneh yang bermekaran, dan berbagai binatang keberuntungan berjalan di antara mereka. Haha, lumayan. Li Feibai cukup senang dengan dirinya sendiri dan terkekeh, kamu tahu mengapa aku tidak mau bersaing denganmu untuk mendapatkan buah darah dewa. Jika kamu mengambil benda itu tidak akan banyak berguna.
Buah suci awan darahmu sebenarnya dianggap memiliki kualitas tertinggi, tapi 1,5 bintang lebih buruk daripada 10.000 buah iblis milikku. Lin Yun berkata dengan heran, apakah kamu di sini? Li Feibai menyingkirkan 10.000 buah iblis dan berkata dengan tenang, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa jika aku tidak mau, kamu tidak akan dapat menemukanku? Haha, Liu Yunlan masih menebak-nebak siapa kamu. Haha, sekilas aku tahu. Siapa lagi yang memiliki ilmu pedang anggun selain kamu? Lin Yun tersenyum dan berkata, tidak mudah mendapatkan pujian darimu. Li Fei memutar matanya ke arahnya dan berkata, elegan bukanlah kata yang bagus. Itu mewah tetapi hanya dangkal. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang ilmu pedang, Anda masih harus melihat kota Tianjue, yang berada di bawah sekte Kaisar Pedang. Lin Yun tersenyum dan tidak membantahnya. Li Feibai berbicara tanpa ampun, tetapi ekspresinya menjadi semakin lemah. Ketika dia hendak meninggalkan hutan, dia sudah sangat marah sehingga dia hanya memiliki separuh hidupnya tergantung padanya. Lin Yun ingin mengambil tindakan. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah aku keluar dari hutan hantu ini. Bibir putih Li Fei tidak berdarah dan dia gemetar saat berbicara, tapi dia tetap menolak membiarkan Lin Yun memeriksa lukanya. Saat dia keluar dari hutan, Li Feibai melompat dari keran naga, mengeluarkan pil, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai menyilangkan kaki untuk menyembuhkan luka-lukanya. Cahaya suci tetap ada di tubuh, kecemerlangannya terang, bunga teratai menyebar sambil duduk, dan naga api mengelilingi tubuh. Saudaraku, orang ini sangat jahat, jika tidak. Kucing kecil pencuri itu menatap Li Feibai, merasa seperti dia dipenuhi harta karun. Menurutku tidak apa-apa. Aku akan membuatnya pingsan dan menelanjanginya untuk melihat apakah dia masih berani berbicara, kata Xiao Bingfeng dengan marah. Li Feibai meremehkan Lin Yun berkali-kali dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan 10.000 buah iblis, dia sudah lama tidak puas dengannya. Tidak, orang ini menyebalkan, tapi dia tidak jahat. Lin Yun duduk di samping dan menunggu dengan tenang. Setelah masa 1 batang dupa, Li Feibai membuka matanya, cahaya suci tertahan, dia hanya bisa melihat bibirnya merah, giginya putih, kulitnya putih, matanya cerah, dan tidak ada jejak kelemahan di manapun. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi pria ini cukup tampan. Lin Yun terkejut melihat dia masih setengah mati sekarang, tapi sekarang dia baik-baik saja. Li Feibai tersenyum dan berkata, Tuan Muda Burian, saya tidak berbohong kepada Anda, ini hanya cedera fatal, jangan khawatir. Lin Yun menerima perkataannya dan berkata, oke, tapi karena kamu memiliki pil detoksifikasi, mengapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Pil detoksifikasi perlu digunakan bersama dengan teratai naga giok api. Jika kamu berani menggunakannya seperti ini di hutan, kamu akan mati. Selain itu, terima kasih telah melindungiku. Li Feibai menjelaskan. Lin Yun berhenti berbicara omong kosong dengannya, di mana buah darah dewa? Saya tidak tahu, kata Li Feibai tegas. Wajah Lin Yun langsung menjadi gelap, niat membunuh tertuju padanya, dan matanya dingin dan menakutkan. Li Feibai melirik pedang pemakaman bunga sambil berpikir dan berkata sambil tersenyum, niat membunuh ini benar-benar menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak jiwa yang mati di bawah pedang Anda. Saya tidak bercanda. Saya benar-benar tidak tahu di mana buah darah dewa berada. Di mana, tapi aku bisa menemukannya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan seekor tikus putih seperti batu giok dari tangannya, mengelusnya beberapa kali dan berkata, ini adalah tikus batu giok salju dengan darah dewa dan iblis. Selama baunya dari material surgawi dan duniawi harta karun, ia tidak akan pernah melupakannya. Lin Yun menatap tikus giok salju dan berkata, pernahkah ia mencium bau buah darah dewa? Alam. Li Feibai mengelusnya beberapa kali, meletakkan tikus naga salju di tanah, dan membisikkan beberapa kata tikus giok salju mengendus-endus udara beberapa kali dan kemudian mulai memimpin jalan. Setelah sekian lama tertunda, mungkinkah buah darah dewa akan ditemukan oleh orang lain? Lin Yun mengungkapkan kekhawatirannya. Dia bertekad untuk mendapatkan buah darah dewa dan harus membawanya kembali ke Sage Agung Long Yun. Tidak, buah darah dewa tidak semudah itu untuk dilahirkan. Jika benar-benar lahir, pasti sudah ada penglihatannya sejak lama. Bahkan jika seseorang mengetahuinya sebelumnya, mereka akan menunggu dan tidak akan mengambil tindakan sebelumnya. Jangan khawatir. Li Feibai sangat percaya diri. Zizi. Tiba-tiba, tikus giok salju berhenti di tempatnya dan berteriak kegirangan. Li Feibai berjongkok, mengulurkan tangannya dan membiarkannya merangkak ke telapak tangannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, arahnya telah ditentukan, Tuan Bunga Pengubur, buah darah Tuhanmu telah diperoleh.
Setelah mengatakan itu, dia menurunkan kembali tikus giok salju. Kali ini, kecepatan tikus giok salju jauh lebih cepat. Lin Yun dan Li Feibai menggunakan keterampilan fisik mereka untuk mengimbanginya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melihat jejak bayangan putih. Kecepatan yang luar biasa. Lin Yun berkata dengan terkejut. Hehe, tikus giok salju ini secara alami pemalu dan tidak memiliki kemampuan. Bakatnya adalah tentang kecepatan. Bahkan Sage Agung mungkin tidak dapat mengejarnya ketika harus melarikan diri demi hidupnya. Li Feibai berkata dengan bangga, jika aku tidak memberimu buah darah pencarian dewa, aku akan enggan melepaskannya. Terima kasih banyak, Lin Yundao. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku membencimu, tapi aku akan menepati janjiku. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah kucing kecil pencuri itu. Lin Yun terbatuk dengan canggung, Li Feibai jelas mendengar apa yang dikatakan kucing kecil pencuri itu sebelumnya. Tikus giok salju berhenti di puncak gunung. Setelah Lin Yun bergegas, dia melihat sekeliling dan melihat ruang terbuka besar di lembah di bawah. Tanah berlumuran darah, dan banyak bunga serta tanaman aneh tumbuh di sana, energi suci masih ada dan cahayanya terisi. Ada banyak orang kuat di alam suci di lembah yang telah menunggu lama. Orang-orang dari Sekte Ming, Sekte Tianyan, Paviliun Shinto, dan Donghuang Sekte Wanlei semuanya ada di sini. Selain itu, ada banyak orang suci yang lebih tua di sini, semuanya sangat tua, dan tubuh mereka penuh dengan pembusukan, sekilas, mereka adalah tuan yang mendekati umur panjang mereka. Melihat begitu banyak orang menunggu di sini, Lin Yun yakin bahwa buah darah dewa memang ada di sini. Aku benar. Saat Li Feibai berbicara, dia mengulurkan tangannya seputih batu giok, halus, dan dia meraih tikus batu giok salju dan menyembunyikannya di lengan bajunya. Pertempuran ini sangat besar. Ekspresi Lin Yun serius, dan tangannya yang memegang pedang menegang. Itu hanya adegan kecil. Jika pecahan api ilahi lahir, itu akan menjadi adegan yang sangat besar. Ada banyak orang kejam yang datang ke gurun Tiansu ini. Li Feibai memainkan rambut panjangnya, tersenyum dan terlihat santai. Beberapa orang berpikir bahwa semua pahlawan di dunia tidak lebih dari ini. Lin Yun melirik Li Feibai dan berkata sambil tersenyum, semua orang di dunia mengatakan aku gila, tapi sekarang tampaknya kamulah yang asli. Li Feibai menerimanya dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, ini hanya adegan kecil, jangan gugup. Kamu tidak akan pergi. Lin Yun berkata dengan aneh ketika dia melihat bahwa dia tidak berniat pergi. Li Feibai memandang Lin Yun dengan heran dan berkata, kamu benar-benar aneh. Apakah kamu benar-benar ingin mencuri buah darah dewa jika kamu setengah suci? Ujung tajam pendekar pedang itu memang cukup menakutkan, tapi ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Begitu seseorang mengetahui tipuannya, 9 nyawamu tidak akan cukup untuk bertahan hidup. Karena kamu menyelamatkan hidupku, aku secara alami akan membalas budi kepada akhir. Aku akan membantumu mengambil buah darah dewa. Aku tidak akan menggunakan buah darah. Beri aku beberapa lembar daun dan kamu bisa menontonnya saja. Lin Yun terdiam sesaat, tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Oh, orang ini sangat pandai berpura-pura, keluh Xiao Bingfeng di alam rahasia Ziyuan. Li Feibai tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Lin Yun, dia berjalan ke samping dan menutup matanya untuk beristirahat, seolah dia benar-benar ingin mengambil buah darah dewa. Lin Yun menyentuh dagunya, dia benar-benar tidak bisa melihat orang ini. 3 hari kemudian, sebuah penglihatan tiba-tiba muncul. Di lembah berwarna darah, cahaya ilahi ungu mekar, lalu membubung ke langit dan menembus awan ribuan mil. Lin Yun dan Li Feibai membuka mata mereka pada saat yang sama, ada juga kegembiraan di lembah, dan semua orang berdiri. Li Feibai tersenyum santai dan berkata, apakah pertunjukannya akan segera dimulai? Bab 2223 Teratai Naga Giok Api. Pertunjukannya akan segera dimulai. Li Feibai menatap lembah di bawah, penuh energi dan percaya diri dari dalam keluar. Lin Yun melihat ke lembah di bawah lagi selain tempat suci utama Mingzong, Sekte Tianyan, Sekte Wanlei, dan Paviliun Shinto, ada juga banyak orang suci yang sudah mapan. Serta orang bijak tua yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawanya, bahkan Lin Yun harus memikirkan dengan hati-hati tentang pertempuran ini. Belum lagi, banyak orang seperti dia yang bersembunyi di kegelapan, dan mereka tidak boleh dianggap remeh. Sulit mendapatkan buah darah dewa. Kalaupun kamu mendapatkannya, kamu harus memikirkan baik-baik bagaimana cara keluarnya. Lin Yun tampak serius dan penuh perhitungan dengan tenang. Melihat ke depan dan melihat ke belakang, menjadi takut dengan tindakan dan kakimu, ini bukanlah gaya seorang pendekar pedang. Sekarang sepertinya,
Kamu masih sedikit tertinggal dibandingkan dengan orang-orang pelanggar hukum di kota Tianjue. Li Feibai berdiri dan berkata dengan tenang, seorang pendekar pedang harus bergerak maju tanpa ragu-ragu. Dia lebih memilih patah daripada membungkuk. Tidak ada yang perlu ditakutkan tentang hidup dan mati. Lin Yun membuka mulutnya, ingin menyangkal sesuatu, tapi setelah memikirkannya, dia hanya mengikutinya. Apakah aku melakukan kesalahan? Li Feibai memandang Lin Yun seolah dia tidak puas, dan terkekeh, atau menurutmu aku mengajarimu cara melakukan sesuatu? Kamu benar. Lin Yun berkata dengan sederhana. Li Feibai berkata, kalau begitu sudah beres, saya akan membantu Anda mendapatkan buah darah dewa, tetapi Anda harus memberi saya beberapa lembar daun buah darah dewa. Kekuatan kultivasi Anda hampir tidak ada, jadi jangan turun ke sana dan mati. Jika kita benar-benar membunuh mereka nanti, pasti akan ada sungai darah. Semua orang suci akan menjadi umpan meriam, dan bahkan orang suci tingkat ketiga mungkin tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka. Sepertinya aku tidak punya alasan untuk menolakmu. Lin Yun menyentuh dagunya dan tertawa pelan. Jika seseorang menawarkan pekerjaan gratis, tentu saja dia tidak bisa menolak. Adapun Li Feibai menarik kembali kata-katanya, itu tidak masalah, lebih mudah menghadapinya sendirian daripada dengan sekelompok orang di bawah. Li Feibai berkata dengan tenang, kamu hanya perlu percaya padaku. Selamatkan hidupku dan bantu aku mendapatkan 10.000 buah iblis. Bantuan ini lebih besar dari yang kamu kira. Ledakan. Saat keduanya berbicara, lampu hijau lainnya mekar di lembah di bawah, lalu mengembun menjadi seberkas cahaya dan membubung ke langit. Kedua warna itu bersinar terang. Kualitas buah darah dewa ini mungkin sangat luar biasa. Melihat tanda ini, mungkin ada 3 cahaya ilahi lagi, setidaknya 1 buah darah dewa 5 warna. Setelah bisa dikeluarkan, pasti akan mengejutkan Kundong Huang. Tidak hanya di Gurun Timur, tapi juga di Kunlun, akan banyak monster tua yang keluar. Di padang rumput lembah yang luas, kerumunan orang sangat bersemangat. Cahaya ilahi ini terlalu mengejutkan mereka. Saat mereka berdiskusi, seberkas cahaya putih lainnya naik ke langit, 3 sinar cahaya ilahi. Tuan muda, buah dewa ini luar biasa. Di antara kelompok Mingzong, seorang lelaki tua berbaju hijau memandang Tuan muda Mingzong, Huang Jingyu. Huang Jingyu sangat tenang, menatap lokasi cahaya ilahi, matanya penuh perhatian. Harta surga dan bumi semacam ini sangatlah langka, selama Anda bisa mendapatkannya, meskipun Anda tidak mendapatkan pecahan api ilahi, itu akan sangat berharga. Tidak mudah mendapatkan buah darah dewa ini. Gumam Huang Jingyu. Meski sombong, dia tetap tahu betapa sulitnya merebut buah darah dewa. Pada saat ini, sekelompok besar orang dari Sekte Wanlei dan Sekte Tianyan terbang, dan pemimpin Tiankui Sengjun dan Liu Yunlan berjalan lurus menuju Huang Jingyu. Saat ini, tempat suci utama di Gurun Timur pada dasarnya dipimpin oleh Mingzong, yang diam-diam terpilih sebagai pemimpin aliansi. Kalian berdua, seharusnya begitulah yang kupikirkan. Huang Jingyu memandang Tiankui Sengjun dan Liu Yunlan dengan senyuman di wajahnya dan berkata. Mereka baru berusia sekitar 100 tahun dan bisa dikatakan sebagai orang paling berbakat, mereka sudah saling kenal sejak lama. Sekilas semua orang tahu bahwa jika kedua orang ini tidak datang, Huang Jingyu akan mengambil inisiatif untuk mengundang mereka. Setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing dalam buah darah dewa, tapi siapapun yang mendapatkannya, jika mereka dikepung oleh dunia luar, ketiga keluarga kita akan bekerja sama menghadapi musuh, lanjut Huang Jingyu. Aku pikir juga begitu. Sage Tiankui tersenyum. Selain itu, tidak peduli siapa yang mendapatkan buah darah dewa pada akhirnya, pihak lain harus mendapatkan manfaatnya, kata Liu Yunlan. Ekspresi Huang Jingyu berubah sejenak, dan dia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Selamat untuk kalian semua, ketiga keluarga kita telah bergabung. Buah darah dewa ini pasti berada dalam jangkauan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapapun yang menghalanginya akan dibunuh. Setelah semua orang berdiskusi untuk bergabung, semangat mereka menjadi sangat tinggi. Orang-orang yang menonton merasa ngeri, tetapi di atas rumput di lembah, ada juga orang-orang yang mencibir dalam kegelapan, tanpa sedikit pun keyakinan di mata mereka. Tentunya masih banyak variabelnya. Tuan Wushuang, ketiga keluarga ini telah bergabung, apa yang harus kita lakukan? Tetua alam suci dari paviliun Shinto sedikit mengernyit dan memandang Ku Wushuang dengan sedikit kekhawatiran. Ku Wushuang tampak tenang, melambaikan kipasnya dan berkata, kita harus tetap bertarung. Jika orang-orang ini benar-benar ingin bertarung, kita tidak perlu takut padanya.
Sebagai salah satu dari 6 tempat suci di Gurun Timur, Paviliun Shinto terkenal di dunia karena pencapaian pola spiritualnya, dan masih memiliki beberapa latar belakang. Sayang sekali putri kecil itu tidak datang, jika tidak, kedua keluarga akan memiliki peluang besar untuk bergabung. Master Wu Shuang melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun dari Gunung Shen Huang ada di sana, dan dia tidak tahu kemana perginya kelompok orang ini. Wu Shuang menduga dia mungkin sedang mencari pecahan api ilahi. Dibandingkan dengan buah darah dewa, penduduk Gunung Shen Huang jelas lebih peduli pada fragmen api ilahi, karena mereka semua adalah keturunan dari garis keturunan Phoenix. Ledakan. Tepat ketika beberapa pihak merasa gugup dan khawatir, cahaya ilahi lain muncul di lembah. Kemudian cahaya ilahi berlanjut, 7 pilar cahaya berkumpul di tengah padang rumput lembah, dan energi suci yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tanah ke sumber cahaya. Di bawah cahaya ilahi 7 warna, energi suci seperti awan keberuntungan, dan sejumlah besar vitalitas muncul dari tanah. Setiap orang merasakan kekuatan yang sangat kuat. Menghirup napas saja sudah memberikan banyak manfaat, dan kulit wajah banyak orang suci yang lebih tua menjadi sedikit lebih muda. Buah darah dewa 7 warna. Buah darah dewa ini bisa memperpanjang umurmu selama 700 tahun. Semua orang menjadi gila dan tampak sangat bersemangat. Lin Yun yang sedang berdiri di puncak gunung memiliki kilatan warna aneh di matanya, ternyata itu adalah buah darah dewa 7 warna. Ledakan. Ada suara keras, dan buah darah dewa meledak dari tanah pilar cahaya menyelimuti orang-orang yang berada ribuan mil di bawah dan dapat melihatnya dengan jelas. Itu adalah buah seukuran kepalan tangan, dikelilingi oleh 7 daun, setiap daun ditutupi dengan pola suci primitif. Cahaya yang kuat bermekaran darinya, dan hujan lebat turun dari langit. Setiap tetes hujan bermekaran dengan cahaya suci yang redup. Lin Yun mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, dan hujan menerpa telapak tangannya, dan energi suci yang agung segera meresap ke dalam. Hujan spiritual ini saja dapat membuat banyak orang meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan. Lin Yun berkata dengan tenang di dalam hatinya. Jika normal, hujan spiritual ini akan menjadi berkah, tetapi dibandingkan dengan buah darah dewa, tidak ada yang peduli. Sebelum Lin Yun sempat bereaksi, puluhan sosok meledak dengan cahaya suci yang menakutkan dan bergegas menuju buah darah dewa. Berdiri di sini dan jangan bergerak. Aku akan mengambil buahnya untukmu. Li Feibai juga bergerak dan menghilang di puncak gunung dalam sekejap. Ledakan. Ratusan helai kekuatan suci melonjak di lembah, bertabrakan dengan suara keras yang sebanding dengan guntur, dan bergemuruh maju mundur. Di bawah tekanan seperti itu, tanpa perlindungan Sein Yuangangqi, seorang Sein tidak akan mampu bergerak 1 inci pun. Adegan saat ini bisa dikatakan sangat berdarah dan kejam, dan kekacauan di hari ke-9 Sekte Tiandao tidak lebih dari itu. Sebelum mereka benar-benar mendekati buah darah dewa, banyak raja suci yang mulai bertarung. Alasan utamanya adalah banyak orang suci yang berumur pendek, dan bisa dikatakan mereka benar-benar putus asa. Lin Yun, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia akan mendapatkan buah dewa? Suara Xiao Bingfeng datang dari alam rahasia Ziyuan. Bagaimanapun, dia adalah anggota dari 8 klan kekaisaran, jadi dia pasti punya sarana, kata Lin Yun lembut. Klik. Kekuatan suci dari pilar cahaya ilahi 7 warna pecah, dan seorang raja suci memimpin dan langsung menangkap buah darah dewa. Fiuh. Namun ketika dia datang untuk menutupi panasnya, dia dibombardir dengan puluhan seni bela diri, dan dia hampir hancur dalam satu pertemuan. Ups. Buah darah dewa terbang di tempat, segera memicu gelombang pengejaran berikutnya. Bahkan di tanah suci, kematian seorang raja suci adalah masalah besar. Tapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan raja suci yang jatuh, dan mata semua orang tertarik pada buah darah dewa. Dalam suasana fanatik seperti ini, jika Anda tidak mengambil tindakan, jika Anda mengambil satu langkah lebih lambat, Anda mungkin akan dirampok buah darah dewa. Meskipun dia tahu semua orang akan marah jika dia mengambilnya, dia tetap tidak bisa tenang. Terlalu keriting. Bahkan seorang raja suci pun tidak bisa menjaga sikap acuh tak acuh saat menghadapi benda ajaib yang dapat memperpanjang umurnya. Hanya dalam waktu setengah jam, belasan raja suci tewas di lembah tersebut, dan bahkan lebih banyak lagi yang terluka. Sekelompok hantu tua, mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah darah dewa, datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Huang Jingyu menyaksikan adegan itu tanpa ekspresi, dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Tuan muda, ini waktunya untuk mengambil tindakan. Buah ajaib semacam ini tidak memiliki takdir yang luar biasa.
Akan menjadi bencana jika mendapatkannya. Tak seorang pun kecuali Tuan Muda yang memenuhi syarat untuk menanggungnya. Takdir adalah milikku. Di samping mereka, beberapa tetua dari alam suci angkat bicara. Huang Jingyu tidak membantah, dan berkata dengan tenang, beri jalan untukku. Tunggu saja perintah Tuan Muda. Selusin orang suci dari Sekte Tiandao mempersembahkan gulungan astrologi pada saat yang bersamaan, matahari dan bulan muncul di bawah kaki mereka, lalu mereka masing-masing bertepuk tangan. Pertarungan ini mengubah dunia. Dengan teriakan nyaring, bayangan matahari dan bulan yang tergantung di langit muncul di antara langit dan bumi. Cahaya dari telapak tangan masing-masing memadat, dan saat meledak, kehampaan berguncang tanpa henti. Ledakan. Lusinan Raja Suci tidak dapat menghindarinya, dan masing-masing raja terlempar, muntah darah dari mulut mereka. Ini belum selesai. Raja-raja suci ini berteriak dengan marah lagi, mengatupkan tangan mereka dengan kuat, matahari dan bulan menyatu, dan karakter besar yang terang muncul di langit lembah. Di bawah keterkejutan dari paksaan yang mengerikan, banyak raja suci menunjukkan ekspresi tidak nyaman, dan menjadi sangat sulit untuk bergerak. Itu adalah kitab suci matahari dan bulan. Mingzong mengambil tindakan. Banyak orang berseru dengan ketakutan di mata mereka, jelas tidak menyangka bahwa alam suci Mingzong akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tubuh Huang Jingyu seperti kilat, terbang menuju buah darah dewa, dengan senyuman di bibirnya yang pasti menang. Ups! Buah darah dewa sendiri memiliki kecerdasan yang bodoh, ketika melihat seseorang mendekat, secara naluriah ia menembakkan cahaya dewa 7 warna dan menyapu ke arah Huang Jingyu. Trik kecil. Huang Jingyu tidak memperhatikan sama sekali, budidayanya telah mencapai tingkat orang suci tingkat kedua, dan di bawah rangsangan kitab suci matahari dan bulan, cahaya tinju melesat melewatinya. Cahaya kepalan tangan mekar seperti matahari, menghancurkan ketujuh warna cahaya ilahi dalam sekejap. Tapi saat dia hendak mengambil buah darah dewa, kilatan cahaya pedang menembus batasan yang diselimuti matahari dan bulan, dan jatuh ke arah Huang Jingyu seperti kilat. Huang Jingyu harus mundur beberapa langkah dan melihat ke atas, tetapi Seng Jun Yunlan dari Sekte Tianyan lah yang mengambil tindakan. Liu Yunlan, sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari gurun Tiansu ini, dan keterampilan pedangmu bagus. Huang Jingyu memandang ke arah Liu Yunlan dengan senyuman di wajahnya dan ekspresi santai. Satu sama lain, Liu Yunlan tertawa pelan. Keduanya tampak santai, namun nyatanya mereka saling bersaing, sama-sama mencari kekurangan masing-masing. Aliansi adalah aliansi, tetapi untuk hal-hal seperti buah darah dewa, bahkan saudara pun harus memperjuangkannya, jadi akan lebih baik jika mereka jatuh ke tangan mereka sendiri. Ledakan. Saat kedua pria itu saling bentrok, sambaran petir jatuh, menyinari wajah mereka dengan tampilan yang sangat dingin. Petir itu mengandung semacam kekuatan suci kuno, dan kekosongan itu tampak mengeras saat jatuh. Pada saat seperti itu, buah darah dewa ditarik oleh kekuatan yang sangat kuat. Keduanya berbalik pada saat yang sama dan melihat Tian Kui Sein Lord dari Wanlei Sekte dengan senyuman di wajahnya, saudaraku, saya akan menerima buah dewa ini dulu. Holy Lord Tian Feng memegang bendera ungu, dengan beberapa pola dewa yang menakutkan tercetak di kain bendera. Hanya dengan gelombang lembut, bahkan ruangan itu terkurung sejenak, dan kemudian dengan gelombang lembut, buah darah dewa dengan cepat tersapu. Bendera guntur emas. Keduanya segera menemukan bahwa ini adalah artefak suci 4 sinar dari Sekte Wanlei, yang dapat dianggap sebagai kartu truf terbesar dari Holy Lord Tian Kui. Teman baik, tidak ada yang bertindak lagi, setiap kali dia bergerak, itu adalah langkah yang mematikan. Berdengung. Tepat ketika Holy Lord Tian Kui merasa bahwa dia akan berhasil, seberkas cahaya memancar. Kemanapun sinar itu lewat, guntur yang jatuh dari langit hancur. Ketika sinar itu mengenai bendera, Dewa Surgawi mundur beberapa langkah. Dia melihat lebih dekat dan melihat sedikit retakan muncul di artefak suci 4 terang miliknya, bendera guntur emas, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Mendongak, dia melihat Huang Jingyu berdiri di kehampaan, tangan kanannya menghadap ke arahnya, dan sebuah cincin bersinar terang di jari telunjuknya. Cincin ilahi cahaya bulan. Seru Tuan Suci Tian Kui, ini adalah harta rahasia Mingzong, artefak suci tertinggi, dan batu permata yang bertatahkan pada cincin itu adalah batu ilahi cahaya bulan. Namun, ini seharusnya merupakan tiruan, dan akan lebih tepat untuk menyebutnya cincin suci cahaya bulan, jika tidak, kultivasi Huang Jingyu tidak akan dapat mengaktifkannya. Tapi meskipun itu replika, kekuatannya sangat kuat sehingga agak menakutkan. Kembali. Huang Jingyu membalik tangannya, sinar bulan mengembun di telapak tangannya,
dan pusaran muncul, dengan cepat menyedot buah darah dewa. Lonceng matahari hebat. Seperti seorang nabi, dia mendorongnya keluar dengan tangan kirinya, dan matahari yang cerah mengembun menjadi lonceng dewa kuno di telapak tangannya. Klik. Tidak hanya cahaya pedang yang diayunkan oleh Liu Yunlan hancur, tetapi lonceng dewa kuno terus mengerahkan kekuatan, menyebabkan retakan di kehampaan dan menekan ke arah Liu Yunlan. Beberapa orang bertarung dengan sengit, tetapi para tetua alam suci yang mengikuti mereka memiliki pemahaman diam-diam dan menyebar secara diam-diam, mengelilingi mereka bertiga, tidak memberikan kesempatan kepada orang luar untuk mengambil keuntungan dari mereka. Ketika sekelompok orang suci yang lebih tua melihat ini, mereka menjadi marah dan marah, mereka telah hidup selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Melihat lahirnya buah dewa, ia hanya bisa menyaksikan ketiga juniornya bertarung di sini, bahkan ia tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Ku Shuang, satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk bertarung, sedikit mengernyit saat melihat adegan ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Itu dia. Setelah beberapa putaran lagi, Huang Jingyu menjadi lebih terampil dan memegang buah darah dewa di telapak tangannya. Liu Yunlan dan Zheng Jun Tiankui tidak mau menyerah, tetapi mereka telah membuat kesepakatan sebelumnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memperlakukan kedua saudara laki-lakiku dengan buruk. Mereka berdua adalah saudara laki-lakiku, kata Huang Jingyu dengan semangat tinggi dan senyum ceria. Sesuai janji, Huang Jingyu harus memberikan sejumlah harta kepada mereka berdua sebagai kompensasi atas perjuangan mereka sampai mati. Namun yang jelas, sebagus apapun kompensasinya, itu tidak cukup dibandingkan dengan buah darah dewa. Selamat, saudara Huang. Setelah keduanya semakin dekat, mereka memaksakan diri untuk tersenyum dan memberi isyarat ucapan selamat. Kegembiraan yang sama, kegembiraan yang sama. Huang Jingyu tidak bisa berhenti tertawa dan berkata, kalian berdua bersaudara, mengapa tidak datang dan melihat apa yang misterius dari buah ajaib ini? Dia membuka telapak tangannya dan membiarkan buah darah dewa menggantung di telapak tangannya. Liu Yunlan dan Sage Tiankui mengamatinya dengan cermat dan keduanya merasa bahwa buah dewa ini sangat misterius dan mengandung semacam kekuatan bawaan. Bahkan pola suci di daunnya mengandung kekuatan aturan yang sangat kuat, yang memiliki daya tarik yang fatal bagi Holy Lord. Buah dewa terperangkap di telapak tangannya dan terus meronta, tetapi kekuatan tak kasat mata yang dilepaskan oleh cincin suci cahaya bulan menghentikannya dan tidak dapat melarikan diri. Buah ilahi ini sungguh luar biasa. Hanya beberapa daun ini saja sudah cukup bagi kita untuk meningkatkan kultivasi kita dan meningkatkan kekuatan kita secara dramatis, kata Liu Yunlan lembut, dengan tatapan membara di matanya. Jangan khawatir, saudara masih memiliki pola ini. Satu orang tidak akan pernah berkurang. Huang Jingyu mendengar petunjuk pihak lain dan tersenyum, terlihat sangat agung. Dengan buah dewa di tangannya, dia hanya mampu membeli satu daun suci, belum lagi tersisa 5, jadi dia tetap mengambil yang besar. Suasana hati Huang Jingyu tetap baik seperti biasanya. Setelah mendengar ini, ekspresi Liu Yunlan dan Tiankui Zhengjun menjadi sedikit lebih baik. Tinggalkan tempat ini dulu, kalau tidak segalanya akan berubah. Tiankui Zhengjun melihat sekeliling dengan waspada dan memperingatkan dengan hati-hati. 3 tempat suci kita bergabung, siapa yang berani bertindak sombong? Huang Jingyu tidak menganggapnya serius. Dia mengatakan ini, tapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Setelah bersiap untuk menundukkan buah ajaib ini sepenuhnya, dia memasukkannya ke dalam gelang penyimpanannya. Buah ajaib ini masih meronta dan menolak untuk diserahkan olehnya sehingga perlu diberi warna. Namun saat ini, terjadi perubahan mendadak. Teratai api muncul di langit, cahaya keemasan dari teratai bersinar, dan kata-kata cerah di langit hancur saat muncul. Ledakan. Karakter cerahnya rusak, matahari dan bulan berserakan. Seekor naga api meraung menjauh dari teratai sebelum semua orang di Mingzong sempat bereaksi. Naga api itu membuka mulutnya dan menelan semua matahari dan bulan di langit. Wow! Saat matahari dan bulan ditelan, langit dan bumi langsung menjadi gelap, dan jari-jari Anda tidak dapat terlihat, bahkan jika Yuan Suci disuntikkan ke mata Anda tidak dapat melihat apapun. Wajah Huang Jingyu berubah drastis, dia merasakan sebuah tangan terulur ke arahnya dalam kegelapan, dan dia menjadi sangat marah. Pengadilan kematian. Dia menamparnya dengan telapak tangan, dan seseorang mengerang kesakitan, kemudian Huang Jingyu diserang oleh seseorang dalam kegelapan dan dipukul oleh beberapa telapak tangan. Di bawah kegelapan mutlak ini, 3 orang yang baru saja tersenyum mulai tidak percaya satu sama lain dan mulai berkelahi. Berhenti. Huang Jingyu merasakan ada yang tidak beres dan menyuntikkan lebih dari separuh energi suci ke dalam cincin ilahi cahaya bulan.
Dengan keras, dunia menjadi cerah kembali. Tetua alam suci Mingzong juga sadar saat ini, dan matahari dan bulan menyatu kembali. Karakter kuno yang jelas muncul, langsung menghancurkan naga api yang telah menelan matahari dan bulan, dan dunia kembali normal. Buah ilahiku. Huang Jingyu melihat telapak tangannya, buah darah dewa yang ada di sana tadi telah hilang, dia memandang Liu Yunlan dan Tian Kui Sengjun dengan ketidakpuasan. Namun keduanya juga memasang wajah marah, barusan dalam kegelapan, mereka juga diserang oleh seseorang. Haha, 3 tempat suci di gurun timur sepertinya tidak lebih dari ini. Ada ledakan tawa, dan beberapa orang dengan cepat menoleh ke belakang, dan melihat seorang pemuda memegang buah darah dewa, terbang di udara, teratai naga mekar di kakinya, bintang-bintang menjulang di matanya, dan alisnya yang tajam, tampak menimpa penonton. Teratai naga giok api. Banyak orang suci yang lebih tua tampak sangat terkejut ketika mereka mengenali asal-muasal Long Lian. Bab 2224 Astrologi Tertinggi. Di atas teratai api, Li Feibai sangat bersemangat, dan wajah tampannya mempesona. Buah darah dewa yang dipikirkan semua orang kini ada di telapak tangannya, mekar dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Huang Jingyu sangat marah hingga wajahnya sangat muram hingga sangat menakutkan. Perusahaan naga giok api, saya khawatir ini bukan keturunan klan Li di antara 8 klan kekaisaran. Holy Lord Yunlan melihat dengan hati-hati dan berkata dengan hati-hati. Dia bertemu dengan orang-orang kejam di kota Tianjue, dan sekarang dia melihat keturunan langsung dari klan kekaisaran kuno, dan tidak dapat dihindari bahwa dia merasa sedikit bersalah. Bagi klan kekaisaran kuno ini, kecuali beberapa tempat suci lainnya tidak terlalu menarik. Yang lain takut dengan 3 tanah suci mereka, tetapi orang-orang dari 8 klan kekaisaran tidak akan pernah takut, mereka akan mengambil buah darah dewa jika mereka bisa. Siapa kamu? Kamu berani mencuri buah ajaib tuan muda ini. Huang Jingyu memandang Li Feibai dengan mata dingin, terlihat sangat tidak baik. Dia secara kasar menebak asal-muasal pihak lain, tapi ini adalah gurun Tiansu, jadi meskipun dia benar-benar anggota klan kekaisaran, dia tidak takut. Li Feibai, dengan penglihatanmu, kamu seharusnya sudah bisa menebak asal-usul tuan muda ini. Li Feibai mengangkat alisnya sedikit, matanya sulit diatur. Huang Jingyu berkata dengan tenang, mereka yang mampu mendapatkan buah dewa tinggal di sini. Anda tidak perlu menawarkannya dengan kedua tangan saat Anda mendeklarasikan rumah Anda. Terlebih lagi, ini adalah gurun timur dan gurun Tiansu. Li Feibai tersenyum dan berkata, saya suka mendengar ini, tetapi jika Anda ingin merebutnya kembali, Anda harus memiliki kemampuan ini. Dia melambaikan tangan kanannya dengan keras, bunga teratai di bawah kakinya berputar, dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh. Ledakan. Setiap kelopak mengembun menjadi naga api di udara, dan dalam sekejap, ratusan naga api merajalela. Setiap dampak naga api setara dengan pukulan puncak Raja Suci tingkat kedua. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan, dengan api memenuhi langit dan ledakan satu demi satu. 3 tempat suci di sekitar Li Feibai mengalami kekacauan dalam sekejap, dan banyak Raja Suci terluka parah di tempat. Kegembiraannya baru saja dimulai. Li Feibai melakukan gerakan backhand, menyembunyikan buah darah dewa di lengan bajunya, dan kemudian memanfaatkan kekacauan untuk bergegas keluar. Hentikan dia. Huang Jingyu tidak terburu-buru mengambil tindakan. Setelah memberi perintah, 3 orang suci tingkat 2 Mingzong segera menghalangi jalan Li Feibai. Kamu terlalu meremehkanku. Sudut mulut Li Feibai melengkung dengan jijik, dan wajah cantik Feng Shen menunjukkan senyuman menghina. Kemudian dia meledak dengan tinju yang sangat panas, dan lusinan bayangan keluar dari tubuhnya. Bang bang bang. Badai tinju yang lebat membombardir mereka, dan dalam sekejap, Sein Yuan Gangqi dari orang-orang ini hancur. Fiuh. Kemudian mereka masing-masing memuntahkan darah dan tubuh mereka terbang mundur, tampak sangat malu. Li Feibai tertawa kecil dan terus berjalan. Suara mendesing. Segera setelah dia keluar dari pengepungan, beberapa orang suci tua datang untuk bertarung dengan ekspresi ganas di wajah mereka. Dengan buah darah dewa di tangan, dia menjadi sasaran kritik publik. Bahkan jika dia berhasil keluar dari pengepungan 3 tempat suci, Raja Suci yang diblokir sebelumnya tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Akhirnya menyenangkan. Li Feibai tidak panik sama sekali, tubuhnya secerah batu giok, naga itu meraung, dan dia memukul dengan pukulan yang menakutkan satu demi satu. Teknik gerakannya sangat menakutkan, dan dalam sekejap mata, hampir 100 bayangan muncul, bayangan tersebut tumpang tindih, sehingga sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu.
Cahaya tinjunya bahkan lebih menakutkan, setiap pukulannya seperti meteor yang melesat di langit, dan cahayanya begitu terang dan menakutkan. Tidak lama kemudian, api di Li Feibai menjadi semakin menyilaukan, dan bunga teratai terus beterbangan, yang terlihat sangat indah dari kejauhan. Pria ini cukup cakap. Pantas saja mulutnya jelek. Di puncak gunung di kejauhan, Xiao Bingfeng berdiri di samping Lin Yun dan berbisik pelan. Tinju macam apa ini? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan teknik tinju ini tidak kalah dengan tinju naga tertinggi. Lin Yun melihat beberapa petunjuk, teknik tinju ini didasarkan pada kecepatan. Ketika kecepatan mencapai batasnya, sebuah batu dapat menghancurkan Holy Lord. Metode tinju Li Feibai didasarkan pada api dan dilengkapi dengan kecepatan. Setelah keduanya digabungkan, timbul efek yang tidak terduga dan menakjubkan. Ini adalah tinju cahaya instan penjara surgawi. Anda harus menguasai salah satu dari 9 jalan, salah satu jalan tertinggi, untuk mempraktikkannya. Teknik tinju sangat rumit. Xiao Bingfeng menjelaskan, tidak hanya ambang batasnya yang tinggi, tetapi juga sangat merepotkan untuk berlatih. Selain teknik tinju itu sendiri dan 9 jalan, itu juga memerlukan teknik dan latihan pendukung tubuh, yang keduanya sangat diperlukan. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mempraktikkan teknik tinju ini. Pada zaman kuno, beberapa orang mengatakan bahwa teknik ini telah hilang. Mata Lin Yun bersinar dengan warna yang aneh, sungguh aneh, tidak terlihat terlalu menakutkan, tetapi asal-muasal teknik tinju ini begitu hebat. Dia masih memiliki beberapa cara untuk digunakan. Tetapi dengan tingkat kekuatannya, apakah dia dapat mengirim kembali buah darah dewa? Xiao Bingfeng berkata dengan lembut. Lin Yun menyentuh dagunya dan berkata, ini benar-benar masalah. Saya harap dia menepati janjinya. Saya benci jika orang lain berbohong kepada saya. Jingyu, pada dasarnya kami dapat memastikan bahwa orang ini adalah keturunan suku Li, kata Tuan Suci Yunlan di samping Huang Jingyu. Orang ini, mengetahui bahwa kita tidak berani membunuhnya, benar-benar tidak bermoral. Tian Kui Sengjun sedikit mengernyit dan menatap sosok Li Feibai, matanya terlihat sangat tidak senang. Huang Jingyu juga mengalami sakit kepala, karakter seperti itu tiba-tiba muncul dan begitu kuat sehingga sulit untuk mengambil tindakan. Ada begitu banyak orang dalam perjalanan ketiga tanah suci ini, tetapi tidak banyak ahli yang benar-benar hebat. Karena larangan tersebut, setiap keluarga hanya mengirimkan orang suci tingkat 4, dan tidak ada seorang pun di atas tingkat keempat yang berani mengambil risiko. Terlebih lagi, hanya ada 1 atau 2 raja suci tingkat 4. Ini adalah kartu truf masing-masing keluarga, dan mereka harus mengambil tindakan saat memperjuangkan api ilahi. Jika Anda mengambil tindakan sekarang, Anda akan waspada terhadap orang-orang dalam kegelapan. Apakah kamu menginginkannya? Sage Tian Kui bertanya pada Huang Jingyu. Huang Jingyu tahu apa maksudnya, apakah akan membiarkan Raja Suci tingkat 4 mengambil tindakan dan langsung menekan Li Feibai di sini. Tapi Raja Suci tingkat 4 adalah kartu truf dari beberapa kompi. Jika dia melakukan serangan lembut, dia mungkin tidak bisa melukai Li Feibai. Jika terlalu serius, lawan bisa langsung terbunuh secara tidak sengaja. Huang Jingyu menggelengkan kepalanya dan menolak lamaran tersebut. Tapi segera, seringai muncul di wajahnya, jangan mengambil tindakan, Raja Suci tingkat 4, tapi tidak mudah untuk mengambil buah darah dewa dengan mudah. Huang Jingyu melirik mereka berdua, lalu menggerakkan bibirnya sedikit, keduanya langsung mengerti dan masing-masing memberi instruksi. Ledakan. Li Feibai maju dengan liar, melonjak ke atas dan ke bawah, dan hendak bergegas keluar dari padang rumput lembah. Tiba-tiba, nafas berbahaya keluar. Li Feibai menginjak tanah dengan keras dengan telapak kakinya, dan sosok itu melompat seperti kilat. Ledakan. Hampir segera setelah dia berlari keluar, api suci merah muncul dari tanah. Klik, 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 api suci yang mengerikan ini membakar lubang-lubang di udara satu demi satu. Setelah Raja Suci yang tidak beruntung terlibat, apinya tidak bisa dipadamkan, malah memakan energi suci dan membakar lebih banyak lagi. Dalam sekejap, beberapa tulang alam suci yang layu tergeletak di tanah yang dipenuhi api. Ledakan. Sebelum Li Feibai terkejut, sambaran petir tiba-tiba jatuh dari tempatnya berada, menerangi ruangan itu dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Sangat cepat. Warna aneh muncul di mata Li Feibai, dan dia menghindarinya dengan kecepatan kilat, kemudian dia terkejut menemukan bahwa petir yang jatuh dari langit berubah menjadi rantai. Ledakan. Segera setelah itu, rantai yang dibentuk oleh petir mengembun dan jatuh terus-menerus, petir ini bersilangan dan memaksa Li Feibai mundur. Itu adalah tetua alam suci dari Sekte Wan Lei yang mengambil tindakan. Ini adalah Raja Suci tingkat ketiga.
Kekuatannya jelas berkali-kali lebih kuat daripada Raja Suci tingkat ketiga dari keluarga bangsawan lainnya. Wow! Tetua Sekte Tianyan yang telah mengambil tindakan sebelumnya mengangkat tangannya, dan api suci naik dari tanah, terjerat dalam rantai guntur yang saling bersilangan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, rantai dan api suci menciptakan api penyucian yang bergemuruh. Li Feibai menggunakan berbagai cara untuk menghindarinya dengan cara yang mendebarkan, lalu menoleh ke belakang dan menemukan bahwa dia telah mundur ke tengah lembah. Tapi ini belum berakhir. Hampir pada saat dia keluar dari api penyucian guntur, Tetua Alam Suci Mingzong mengambil tindakan, dia mengangkat tangannya dan matahari dan bulan berputar, terjalin menjadi diagram Yin Yang Tai Chi. Itu seperti langit yang membalikkan alam semesta, membalikkan Yin dan Yang, dan menutupi Li Feibai. Tidak hanya itu, para tetua alam suci dari Sekte Tianyan dan Sekte Wanlei juga tiba di waktu yang bersamaan. Saya melihat sesepuh alam suci dari Sekte Tianyan menelan Yin dan Yang, dengan energi suci yang agung melonjak ke seluruh tubuhnya, dan sebuah gulungan astrologi terbuka di belakangnya. Dia mengembunkan segel suci, dan api suci itu seperti air laut yang agung, mengalir menuju Li Feibai dari segala arah. Yang lebih menakutkan adalah penatua alam suci dari Sekte Wanlei, dia mengangkat tangannya dan 9 rantai terjalin menjadi satu, berubah menjadi pilar yang lebih tebal. Itu berubah menjadi pilar guntur dan jatuh dari langit, lalu masuk jauh ke dalam tanah bang, pilar guntur mengunci ruang tempat Li Feibai berada. Untuk sesaat, 3 Raja Suci di puncak alam Yin dan Yang masing-masing menggunakan kartu truf mereka untuk menjebak Li Feibai. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Bagaimanapun, itu adalah 3 tempat suci utama. Kekuatan para tetua alam suci memang luar biasa. Jurus ini membuat orang merasakan latar belakang tanah suci. Pria ini tidak bisa pergi. Orang-orang dari 3 tanah suci tidak berani melakukan apapun pada Li Feibai, tapi mereka pasti akan memaksanya untuk menyerahkan buah darah dewa. Anak dari klan kekaisaran ini juga luar biasa. Dia hanya seorang Sein Lord tingkat pertama, tapi dia telah memaksa 3 Sein Lord alam Yin yang teratas untuk mengambil tindakan. Itu saja. Buah dewa masih belum bisa lepas dari 3 tempat suci. Semua orang banyak berbicara, dan banyak orang tampak sedih, merasa bahwa pertempuran untuk mendapatkan buah dewa akan segera berakhir. Di puncak bukit di kejauhan, Xiao Bingfeng berkata, apakah kamu ingin mengambil tindakan? Lin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini pasti punya sarana. Api suci di tanah berubah menjadi lautan luas, jalurnya diblokir oleh pilar suci guntur, dan di atas kepala ada langit yang dibentuk oleh diagram Yin Yang Taiji. Li Feibai terjebak di dalamnya dan tidak punya tempat tujuan. Huang Jingyu menunjukkan senyuman pemenang dan berkata dengan lembut, meskipun tidak adil untuk menindas beberapa orang dengan lebih banyak, tidak ada yang adil atau tidak adil di gurun Tiansu ini. Saudara Li, serahkan buah dewa dan Anda bisa mendapatkan 2 potong roh suci untuk dirimu sendiri. Daun. Dia sangat murah hati, dan tembakannya adalah 2 daun suci. Mata Li Feibai tidak takut dan dia tersenyum dan berkata, sayang sekali aku berjanji pada seseorang untuk mengeluarkan buah ajaib itu, kalau tidak aku akan benar-benar berjanji padamu. Huang Jingyu tersenyum dan berkata, apakah kamu masih punya sarana? Li Feibai melirik dengan santai, menunjukkan penghinaan dan kesombongan, metode ini benar-benar tidak bisa menjebakku, itu masih jauh dari cukup. Kamu tidak mengerti betapa menakutkannya warisan klan kekaisaran. Saat dia selesai berbicara, sebuah gulungan astrologi perlahan terbuka di belakangnya. Ledakan. Segera setelah gulungan itu membuka celah, api suci yang melonjak seperti lautan ke segala arah benar-benar hancur. Ledakan. Pecahan api suci yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit seperti kembang api, indah dan indah. Tapi mata semua orang tertuju pada gulungan itu, dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Sepertinya itu adalah astrologi tertinggi. Bab 2225 Siapa Aku? Gulungan astrologi baru saja membuka celah, dan sejumlah besar cahaya keemasan meledak dalam sekejap. Di bawah pengaruh cahaya keemasan, semua api suci api surgawi di tanah tersapu. Ledakan. Ketika semua gulungan astrologi dibuka, lautan emas muncul, laut tidak terbatas, dan teratai hijau cerah mengapung di laut. Li Feibai bermandikan cahaya ilahi, dan kekuatan tertinggi dilepaskan, dan langit tanah air berbakat ditembus oleh cahaya keemasan. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan 4 dentuman keras terdengar. Beberapa pilar guntur suci yang menghalangi jalan buntu pecah satu demi satu, berubah menjadi pecahan petir dan menghilang. Hijau abadi. Li Feibai mengangkat tangannya dan menunjuk,
teratai hijau di gulungan itu berputar, dan seberkas cahaya keluar. Ledakan. Diagram Yin Yang Taiji di langit di atas kepalanya langsung hancur. Dalam sekejap mata, semua gerakan pembunuhan dari tiga tetua alam suci dihancurkan. Li Feibai jatuh dari langit, berputar, dan tekanan mengerikan menyebar dari tubuhnya. Banyak raja suci yang tergantung di udara semuanya merasakan kekuatan besar menimpa mereka. Tubuh mereka ditekan tanpa sadar, dan ketika Li Feibai mendarat, semua orang jatuh ke tanah. Bintang tertinggi, teratai hijau abadi. Semua orang tampak terkejut, dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka semua pernah mendengar tentang astrologi tertinggi, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka semua melihatnya. Astrologi tertinggi. Mayat Huang Jingyu, Sage Yunlan dan Sage Tiankui jatuh ke tanah tanpa sadar. Mereka tahu bahwa 8 klan kekaisaran telah melahirkan bintang tertinggi, tetapi tidak semua orang bisa dilahirkan, hampir tidak mungkin memiliki bintang tertinggi. Yang terpenting adalah bintang tertinggi sudah ratusan bahkan ribuan tahun tidak muncul di Kunlun. Karena kamu telah melihat yang maha tinggi, kenapa kamu tidak berlutut? Li Feibai berteriak dingin, matanya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti dewa, dan suaranya begitu agung sehingga orang tidak berani melihat langsung ke arahnya, dan ada ekspresi ketakutan jauh di dalam hatinya. Astrologi tertinggi. Ketika Lin Yun di puncak gunung melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit terkejut, dan ekspresi matanya berubah. Ia sendiri juga memiliki astrologi tertinggi, namun karena budidayanya, ia tidak pernah dapat menampilkannya sepenuhnya. Hari ini, saya menyaksikan sendiri tekanan dari bintang tertinggi ini, dan saya juga sangat terkejut. Dia benar-benar melakukannya. Xiao Bingfeng mengerutkan bibirnya, tidak yakin, dan berkata, itu saja, tidak layak disebutkan dibandingkan dengan astrologi pemakaman. Meskipun dia terus menyebutnya bajingan, hatinya masih tertuju pada Lin Yun. Phoenix berpikiran sangat kecil. Berdebar. Begitu kata-kata itu keluar, seseorang berlutut di depan semua orang. Bukan orang lain, tapi Li Feibai sendiri. Semua orang merasakan tekanan tiba-tiba turun, dengan keraguan di mata dan ekspresi mereka berubah. Apa yang terjadi? Fiuh. Sebelum mereka bisa mengetahuinya, Li Feibai, yang berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan seteguk darah. Dia menutupi dadanya dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Wajah awalnya cantik dan tampan sekarang pucat dan terlihat sangat lemah. Racun darahnya masih ada. Li Feibai menutupi dadanya, Seng Yuan melihatnya dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ceroboh. Racun darah yang disangka telah diusir kini telah kembali dan menjadi lebih ganas. Jingyu. Petapa Agung Yunlan memandang Huang Jingyu dan bertanya dengan ragu-ragu. Ekspresi Huang Jingyu berubah, dan dia tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tidak yakin. Sage Tiankui mengertakkan gigi dan berkata, Jingyu, orang ini sepertinya tidak berpura-pura. Mata Huang Jingyu menjadi tegas dan dia mengangguk ke arah tetua alam suci sebelumnya. Karena pada saat seperti itu, Li Feibai tidak hanya berlutut dengan satu kaki, dia bahkan tidak dapat mempertahankan astrologi tertinggi. Tiga tetua alam suci di puncak alam Yin yang saling memandang dan naik ke langit lagi. Ups. Tetapi orang-orang yang berkuasa lebih cepat, dan mereka tidak memiliki banyak keraguan. Saat gulungan astrologi dihancurkan, mata mereka berbinar dan mereka bergegas menuju Li Feibai. Dalam sekejap, sejumlah besar sosok terbang mendekat, semuanya ingin mencuri buah darah dewa dengan harga murah. Sial, kamu sangat ceroboh. Wajah Li Feibai pucat dan dia tampak gugup, dia tidak punya pilihan selain berteriak ke arah Lin Yun, tolong aku. Teriakan minta tolong terdengar nyaring, tapi tidak ada yang peduli dengan situasi saat ini. Hubungi bantuan sekarang, sudah terlambat. Namun pada saat kritis, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari puncak gunung di kejauhan, cahaya pedang itu seterang matahari. Di bawah cahaya ini, seluruh lembah seterang siang hari, dan semuanya terpantul dalam warna putih menyala. Sebelum semua orang bisa berbalik, cahaya pedang berubah menjadi cahaya pedang besar dan meraung ke arah mereka. Ledakan. Cahaya pedang itu tidak terkalahkan, dan terhempas hampir pada saat disentuh. Kemudian niat pedang memenuhi udara, dan orang-orang suci yang terhempas ini sepertinya melayang dalam gerakan lambat. Untuk sesaat, semua orang yang bergegas menuju Li Feibai melayang di udara, tubuh mereka sangat kaku dan tidak dapat dengan bebas menggunakan gerakan mereka. Ledakan. Ketika cahaya pedang meraung dan menghilang sepenuhnya, semua orang suci yang melayang di udara jatuh ke tanah dan memantul dengan keras beberapa kali, dan suara ratapan tiba-tiba mulai satu demi satu. Saat itulah semua orang bisa melihat dengan jelas sosok pemuda di puncak gunung. Raksasa.
Beberapa orang berseru, mengira seorang ahli pedang akan datang. Lakukan. Para tetua alam suci dari 3 tempat suci saling memandang, dan masing-masing dari mereka meraih Li Feibai seperti kilat. Api suci membakar langit. Tetua berpakaian merah dari Sekte Tianyan mengangkat tangannya ke langit dan berteriak dengan marah. Dalam sekejap, api suci yang agung datang seperti air pasang, dan dengan gemuruh, api suci itu berkumpul menjadi air, bergulung seperti gelombang. Guntur mengunci langit. Para tetua alam suci dari Sekte Wanlei mengulangi trik lama mereka, dan rantai guntur berubah menjadi pilar tebal, memecahkan awan di langit dan berguling ke bawah. Matahari dan bulan tergantung di langit. Penatua Mingzong tanpa ampun, telapak tangannya menghadap ke bawah dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Matahari dan bulan menyatu di telapak tangannya, dan langsung berubah menjadi diagram api Yin Yang Tai Chi, jatuh seperti tirai langit. Ketiga gerakan membunuh ini muncul kembali, dan kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, dan kulit Li Feibai tiba-tiba berubah. Panggilan. Melihat gelombang api suci hendak menelannya, sesosok tubuh jatuh dari langit, lalu menebasnya dengan pedang backhand. Fiuh. Cahaya pedang bergerak dari bawah ke atas, langsung memotong gelombang masuk menjadi 2. Ledakan. Air pasang terbelah menjadi 2 bagian dan menderu-deru dari telinga mereka tanpa menyakiti mereka sama sekali. Kunang-kunang ringan. Setelah beberapa saat, 13 bayangan muncul dari tubuh Lin Yun, sepertinya dia tidak bergerak di tempat yang sama, tetapi masing-masing dari 13 bayangan menggambar lingkaran dan masing-masing menusuk pedang. Kemudian cahaya pedang menyatu, dan busur cahaya pedang yang tak terbayangkan diayunkan di antara bidang-bidang tersebut, dan semua pilar guntur yang jatuh terpotong. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua alam suci dari Sekte Wanlei membuka matanya dengan marah, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Ini belum selesai. Lin Yunsong mengubur bunga di tangannya dan langsung berlari keluar, lalu dia menyatukan jari-jari tangan kanannya dan menunjuk dengan tajam ke langit. Engah. Aturan cahaya pedang diberkati, suara angin dan guntur mengaum, pemakaman bunga menghilang dalam sekejap, dan sebuah lubang muncul di diagram Yin Yang Tai Chi. Uff. Kemudian pengebirian berlanjut, menusuk dada sesepuh alam suci Mingzong, dan dalam sekejap dia sudah berada di awan. Darah suci memercik ke langit, terdengar jeritan melengking, dan diagram api Tai Chi Yin dan Yang hancur di tempat. Adapun tetua alam suci Mingzong, dia jatuh ke tanah seperti layang-layang dan tidak bisa bangun lagi. Kembali. Lin Yun menarik kuat-kuat dengan kedua jarinya, dan pemakaman bunga yang terbang ke awan ditarik kembali seperti kilat. Dia menikam tetua alam suci Sekte Tianyan di belakangnya yang ingin melakukan serangan diam-diam. Pria itu melihat pemakaman bunga yang berkedip seperti kilat dan tidak menyangka pedang itu akan kembali begitu cepat. Fiuh. Ada bekas tusukan di sisi kiri wajahnya, dan tubuhnya berguling beberapa kali di udara. Setelah mendarat, dia menutupi wajahnya dengan kesakitan. Merusak. Kemudian Lin Yun menjentikkan jarinya, dan pemakaman bunga menghancurkan kehampaan seperti raksasa yang menggelegar, dan kembali menuju sesepuh alam suci dari Sekte Wanlei di depannya. Bang bang bang. Tetua alam suci Sekte Wanlei menempatkan 3 perisai guntur di depannya, yang bisa ditembus satu per satu. Akhirnya, pemakaman bunga itu menusuk tubuhnya, dan hantaman dahsyat itu seketika menghempaskannya ke lereng bukit yang jaraknya ribuan meter. Ledakan. Lereng bukit tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan di dalam debu yang mengepul, bebatuan tak berujung mengubur sesepuh alam suci di dalamnya. Raksasa. Semua orang terkejut, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka semua tersentak. Mereka akhirnya memastikan bahwa orang yang datang memang seorang ahli pedang. Kalau tidak, itu tidak akan sekuat itu. Apa yang sedang terjadi? Li Feibai terkejut, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa orang yang datang bukanlah ahli pedang sama sekali. Hanya seorang setengah suci biasa. Pengadilan kematian. Holy Lord Yunlan marah di udara. Dia mengeluarkan pedang sucinya dan jatuh dari langit. Pedang ini sangat menakjubkan. Saat pedang panjang itu terhunus, separuh langit diwarnai merah dengan cahaya pedang berdarah. Penjara suci api surgawi. Ketika cahaya pedang jatuh, cahaya pedang dari segala arah saling bersilangan, berubah menjadi penjara berdarah dan menutupi Lin Yun. Peluang yang ditemukannya sangat rumit, pada saat pemakaman bunga Lin Yun terbang ke lereng bukit, ia belum ada di tangannya. Jika pedang ini mengenai dia secara langsung, bahkan jika Lin Yun benar-benar seorang pendekar pedang, dia akan menderita kerugian besar. Sayang sekali, Lin Yun sudah menduga ini. Di bawah topeng, Lin Yun memiliki senyuman di bibirnya, cahaya keemasan mekar di matanya, dia melepaskan niat pedang cahaya ilahi dalam setengah langkah, dan kemudian melambaikan jari-jarinya. Panggilan.
Pemakaman bunga terbang membentuk busur cahaya dan menusuk leher Liu Yunlan dengan kecepatan kilat. Berdengung. Niat pedang itu terngiang-ngiang di telinga Liu Yunlan, dan ia langsung terjebak dalam dilema. Jika pedang itu terus menyerang, ia pasti akan cacat parah. Jika Anda melukai orang ini secara serius, Anda tidak akan bisa memaafkan diri sendiri. Tidak ada jalan lain, jadi Liu Yunlan mengertakkan gigi dan mengayunkan pedangnya ke arah pemakaman bunga. Dentang. Suara pertukaran emas dan batu terdengar, dan pemakaman bunga dipotong paksa. Namun, Lin Yun menggunakan kekuatannya dengan kedua jarinya dan menarik kembali pemakaman bunga dengan suara mendengung. Dentang, dentang, dentang. Dengan cara ini, Lin Yun mengayunkan pedangnya ke udara, mendorong Liu Yunlan lebih dekat dengannya. 10 langkah, 9 langkah, 8 langkah. Ketika Liu Yunlan hanya berjarak 1 langkah darinya, mata Lin Yun bersinar tajam, dia mengulurkan tangannya untuk memegang gagang pedang pemakaman bunga dan menebasnya. Ledakan. Sungguh pedang yang menakutkan, Liu Yunlan memegang gagang pedang di depannya dengan kedua tangannya, tetapi kakinya masih gemetar karena potongan itu, dan darah terus merembes ke telapak tangannya. Rerumputan di lembah terus bergetar di bawah pedang, seolah langit berputar dan bumi berputar. Berdebar. Liu Yunlan mengertakkan gigi dan bertahan sejenak, tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Ada keheningan di dunia, dan semua orang dikejutkan dengan pemandangan ini. Apakah ini gaya seorang ahli pedang? Liu Yunlan berkata dengan marah, mengapa Anda, dari garis keturunan Kaisar Pedang, harus menyusahkan tanah suci saya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, tanah suci timur, mudah ditindas? Dia sangat marah. Pria ini telah merusak perbuatan baik mereka berkali-kali. Dia hanya mengambil buah awan darah darinya sebelumnya. Kali ini, dia juga bergabung dengan Li Feibai untuk merebut buah darah dewa. Penindas tidak akan menindas seperti ini. Silsilah Kaisar Pedang. Lin Yun, yang berada di balik topeng, tersenyum main-main dan berkata dengan tenang, saya bukan dari garis keturunan Kaisar Pedang. Liu Yunlan tampak sedikit terkejut, siapa kamu? Menurutmu aku ini siapa? Lin Yun tampak galak, dan dengan tangan kirinya dia melepas topeng di wajahnya, dan berkata dengan tenang, saya adalah orang yang mengubur bunga, dan saya menguburkan orang ketika saya mengubur bunga. Saat ini, keindahan yang terkubur kembali ke Kunlun.